Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Namun, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengarkan berita tersebut melalui siaran radio BBC. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the Jepang sudah menyerah. Aku harus memberitahu golongan muda lainnya. Akhirnya, mereka pun mengadakan rapat. Assalamualaikum. Saudara-saudaraku semua, pada radio BBC, saya dengar-dengar Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sangat bagus, Tuan. Tapi, apa maksudnya terjadi kekosongan kekuasaan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Kita harus menolak segala macam bentuk hadiah dari Jepang. Karena kita akan menciptakan kemerdekaan Benar, kita Bu. sendiri. Kemerdekaan harus segera diproklamasikan. Mari kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikannya. Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Saya setuju, karena inilah waktu yang tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana ya jika Bung Karno dan Bung Hatta itu tidak setuju dengan semua itu? Bagaimana ya? Tenang, semua tenang. Saya mohon duduk kalian di kursi masing-masing. Sudah, rapat ini kita tutup dulu. Kita lanjutkan besok. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa jam setelah rapat, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan mereka. Assalamualaikum. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Saya ingin bertemu dengannya. Iya, Kang Mas ada di dalam. Silakan masuk. Ada urusan apa kemari? Apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin membicarakan tentang mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Iya Bung, inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang sudah menyerah pada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang sangat kuat. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia Apa ini secepatnya. tidak terlalu tergesa-gesa? Sedangkan kebenaran berita menyerahkan Jepang kepada sekutu masih diragukan. Nanti saja kita bicarakan lagi lebih lanjut dengan anggota PPKI yang lainnya. Ya sudah, jika memang keputusan Bung Karno seperti itu. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, di ruang bagian belakang Gedung Lembaga Bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 Jakarta, yang dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membahas mengenai tanggapan Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda. Bagaimana ini Bung? Mereka tidak mau mempercepat proklamasinya. Bagaimana kalau apa yang kita bicarakan ini kita rundingkan kembali dengan Bung Karno dan Bung Hatta? Wikana, Darwis, kamu saya tugaskan untuk membujuk Bung Karno dan Bung Hatta untuk mempercepat proklamasi. Siap, laksanakan. Akhirnya, mereka berangkat ke rumah Soekarno yang kedua kalinya untuk membahas hal yang sama seperti sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kang Mas ada di dalam. Silakan masuk. Ada apa lagi kalian kemari? Apakah membahas hal yang tadi? Begini Bung, ini waktu yang tepat untuk mempercepat proklamasi. Tetapi saya tidak bisa menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan anggota PPKI, agar nantinya saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita tidak mengalami banyak masalah. Tapi Tuan, Jika kalian semua tidak setuju dengan saya tidak akan memproklamasikannya. Baik Bung, ya sudah kami pamit dahulu. Pada pukul 12 malam dini hari, pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Bagaimana pendapat Bung Karno tadi? Mereka masih kekeh untuk tidak terburu-buru, Bung.
Iya Bung, benar kata Bung Darwis. Mereka tetap kekeh untuk tetap mengadakan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI Sekarang lainnya. apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta tetap bersikeras tidak menyetujui usul kita. Apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Apa kita harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa Tidak mereka? bisa. Orang yang paling tepat hanya kan Bung Karno dan Bung Hatta. Begini saja, bagaimana kalau kita mengasingkan mereka keluar dari Jakarta, agar jauh mereka dari pengaruh Jepang? Apa kalian setuju dengan usul Saya saya? setuju dengan Anda katakan, dengan pendapat kita yang bertolak belakang dan pendapat mereka, bagaimana jika kita mengadakan pertemuan yang tertutup dengan mereka? Semacam pengamanan gitu? Tepat sekali. Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa kedua tokoh nasionalis itu kemana ya? Kemana saja. Yang penting Bung Karno dan Bung Hatta Kita aman. serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif Hendraningrat karena mereka adalah anggota PETA. Ide yang bagus, saya setuju. Mungkin bisa diserahkan kepada anggota PETA. Bagaimana denganmu, Latif? Kalau kita bawa mereka berdua ke Rengas Dengklok dekat Karawang, karena di sana dekat dengan tempat salah satu pemusatan tentara PETA yang keamanannya Bagus, saya setuju. Mantap, saya juga setuju dengan rencana tersebut. Dan akhirnya, pada pukul 04.00 waktu Indonesia bagian Barat, Singgi dan Latif tiba di rumah Bung Karno yang sedang sahur bersama dengan Bung Hatta. Assalamualaikum. Begini Bung, kami sebenarnya diutus kemari karena mendapat tugas untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang, Bung. Untuk apa kami perlu ke sana? Untuk menghindar dari pengaruh Kami Jepang. tidak mau. Apa-apaan kalian nih? Sekarang, Tuan, bukan waktunya untuk berdebat. Tunggu Cepat ikut sebentar. kami. Apakah ini semua penting? Sangat penting Tuan, cepatlah ikut kami. Baiklah, kami akan ikut. Tapi saya izin berpamitan terlebih dahulu dengan Fatmawati. Bu, Kang Mas pamit dulu nggih. Kang Mas akan pergi dengan para pemuda. Baiklah. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan akhirnya, mereka sampai di rumah Joki Song. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh para pemuda. Namun, mereka tetap bersikukuh dengan pendiriannya hingga para pemuda menjadi naik pitam. Bung Karno, tunggu apa lagi? Waktu inilah yang sangat tepat bagi kita semua Iya, memproklamasikan sebaiknya setuju kemerdekaan dengan usulan. Indonesia. Maaf, tapi saya tidak bisa. Proklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau tidak, kubunuh kau. Apa kau mau seperti ini? Apa-apaan kalian ini? Kami hanya menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Namun, Ya, saya tahu Bung Karno itu. terus Tapi saja dunia tidak seperti menolaknya. ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini juga, pasti ia mempunyai alasan tersendiri. Lalu, dengan cara bagaimana lagi? Padahal keputusan ada di tangan Anda. Sudah. Baiklah, saya akan ikut dengan usul kalian. Setelah Bung Karno menyetujui, Singgi bergegas untuk kembali ke Jakarta untuk memberitahu golongan muda lainnya. Di sisi lain, para anggota PPKI bersiap melakukan rapat pada tanggal 16 Agustus 1945. Ahmad Subarjo baru mengetahui pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat bahwa Insinyur Soekarno tidak ada di rumahnya. Akhirnya, Ahmad Subarjo menanyakan kepada Wikana. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Saya Bung tidak Hatta? tahu keberadaan mereka, Bung. Maaf, Bung. Katakanlah kepada saya di mana mereka sekarang, dan saya akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta, serta saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apa Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong, bantu agar mereka dapat kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jika proklamasi tidak dikumandangkan hingga pukul 12 siang, nyawa saya akan menjadi Janjinya sangat meyakinkan, Bung. Bagaimana, Bung? Bawa ia sekarang juga.
Akhirnya, dengan jaminan tersebut, Wikana mau mengantarkan Ahmad Subarjo ke tempat persembunyiannya di Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Hatta. Ada apa golongan tua kemari? Mereka ingin membawa Bung Karno dan Bung Hatta dan menjamin bahwa proklamasi akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah kalau begitu, mari kita Baik, pulangkan Bung. mereka. Setelah itu, para golongan tua bergegas untuk menghadiri rapat PPKI tersebut. Dan pada dini hari, mereka berunding untuk membahas naskah proklamasi. Sebelum itu, mereka mengunjungi rumah Laksamana Maeda atau orang Jepang yang sudah sangat dekat dengan Bung Karno bersama golongan muda untuk membahas berita mengenai Jepang menyerah tanpa syarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman Laksamana Maeda? Apakah ada masalah yang Maaf. serius? Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat para tuan sekalian. Bolehkah kami bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Baik, akan saya panggilkan dahulu. Ada apa kalian kemari? Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana kalian mendengar berita itu? Kami mendengar berita tersebut dari salah satu pemuda. Katanya dia mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Memang benar berita itu, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Gini Tuan, masalahnya para pemuda terus mendesak kami agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, mengingat waktu ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah ini berarti Tuan menyetujuinya? Ya, saya setuju. Kalau Maeda mengizinkan, bolehkah kami menginap di rumah Anda? Silakan, tapi untuk apa? Kami sudah sepakat apabila berita itu benar, kami akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok pagi. Apakah Tuan keberatan? Tidak, sama sekali. Lalu persiapan apa yang akan kita persiapkan? Rencananya kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, ayo sekarang kita buat bersama di ruang makan. Jangan membuang waktu. Wikana, tolong siapkan kertas dan pena. Segera. Baik, Bung. Saya akan segera mengambilnya. Ini, Bung. Soekarno yang membuat konsep teks proklamasi dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Subarjo. Begitu konsep teks proklamasi selesai, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi menggunakan mesin ketik yang diambilnya dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Dr. Hermann Kandeler. Maaf, apakah Sayuti Melik bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Dengan senang hati saya bisa, Ya Bung. sudah, tolong ngetik naskah ini dengan cepat ya. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian, setelah selesai, naskah itu diberikan kepada Bung Karno. Ini naskahnya sudah selesai, Bung. Tapi sekarang bagaimana siapa yang akan menandatanganinya naskah ini? Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang hadir di sini? Sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang, yang harus kita pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempatnya. Kita akan membacakan teks proklamasi di sana. Di mana? Di lapangan Ikada. Maaf, tapi saya menolaknya. Kenapa Anda menolak? Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Ikada, pasti akan timbul bentrokan dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sultan Syahrir pergi ke sana untuk mengetahui aman atau tidak? Baiklah. Sultan Syahrir pun pergi untuk dapat mengetahui kondisi keadaan lapangan Ikada. Bung, gawat sekali ini. Hah?
Ada apa Sultan Syahrir? Para tentara Jepang sudah siaga di lapang Ikada. Saya khawatir akan terjadi yang pertumpahan darah jika kita masih nekat memproklamasikan di sana. Bung, menurut saya, mungkin lebih aman proklamasi diganti lokasi, Bung. Maksud saya, lebih baik kita laksanakan di rumah Bung Karno saja. Bagaimana? Baik, hubungi semuanya. Beritahu semuanya bahwa lokasi proklamasi berpindah ke depan rumah saya. Baiklah. Naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah kalian masing-masing dan istirahat? Lihat, kalian terlihat begitu lelah. Pagi hari kita berkumpul di rumah Soekarno. Ya, betul. Kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih atas izin Tuan Laksamana Maeda. Akhirnya, dini hari tanggal 17 Agustus 1945, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Warga-warga, kita akan merdeka setelah ini. Ayo kita kumpul. Besok akan diadakan pembacaan teks proklamasi. Mari datang. Mari datang. Benar kata Bung Wardi. Ayo kita segera ikut meramaikannya. Ayo warga-warga. Bung Karno sudah pulang dan disambut oleh istrinya Fatmawati. Ini Mas, minum dulu. Pasti haus ya? Oh iya Mas, apakah sudah direncanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Kalau begitu gimana kalau Ibu saja yang menjahitkan bendera? Tapi Ibu tidak punya kain. Kain yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Oh begitu, baiklah Ibu akan menjahitnya. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Pada saat itu, Insinyur Soekarno sedang mengalami demam. Bung, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar lagi mendengarkan Anda membacakan naskah Tunggulah proklamasi. sebentar, Bung Hatta masih belum datang. Saya akan menunggu Bung Hatta Ya terlebih sudah, dahulu. tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar lagi menunggu. Sebentar lagi sudah pukul 10. Baiklah. Setelah beberapa lama kemudian, Bung Hatta pun datang. Bagaimana Bung? Bung sudah siap? Bung tidak apa-apa? Siap. Ayo kita menuju halaman depan. Saat Soekarno dan Muhammad Hatta keluar dari rumahnya dan naik ke panggung, mereka disambut dengan antusias oleh para penduduk yang sudah berkumpul. Tak lama kemudian, Soekarno membacakan pidato proklamasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan pidato proklamasi kemerdekaan Indonesia yang melambangkan bahwa bangsa Indonesia merdeka dengan sendiri tanpa campur tangan Jepang. Dengan ini persilahkan saya membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Maaf ya teman. Fit ini tengah, Fit ini tengah. Suci nggak sih narik? Iya. Narik atas. Gimana sih? Bener kan? Yaudah. Ini yang putih. Itu putihnya tengah-tengah, Rek. Angkat ke atas. Iya tuh, putihnya tengah. Iya. Misar. Pak Disko coba sini, bener nggak? Ini di atas, yang merah di atas. Atas. Saya sengaja dicepat. Yang atas. Ke atas. Yang merah. Ke atas tuh, di atasnya itu tadi. Di atasnya. Ini nggak jadi, Rek. Di atasnya. Kan, atasnya. Iya, di atasnya itu. Di atasnya itu. Gimana sih? Loh, enggak sih. Ini salah, Seng. Yang merah. Taruh atas aja, langsung atas. Bit, cepetin ya. Taruh atas. Iya, cepat semua. Nah, ceplot. Tengahnya tuh, tengah. Saya sengaja ditarik sini. Seng, minimal emang mana, Seng? Ya, terus sudah. Ini dicepat dulu. Nah, yang merah sendiri itu di atas. Di atasnya tali, di atasnya belentungan itu. Nah. Itu merah. Ini taruh ke bawah. Langsung pasang. Seng, aku tariin, Seng, tariin. Ini aja, ini dulu. Kak, ini dulu. Putih dulu. Tariin, Seng, tariin. Terus. Oh, jangan pengen gak ono pengibaran kok. Terus. Santai. Nah, ini di tengah, Seng, apa itu sing ini? Di tengah. Iya, Seng. Wes gak apa-apa, gak usah. Astagfirullah, salah lagi. Ya bener, Seng. Salah, Rek. Coba, bisa nggak? Si, merah di atas. Ngomong. Bendera siap. Ngawur. Bendera siap. Sebanyak sama merah putih. Hormat. Iya lah. Gak boleh ngomong. Seneni Pak Adi, ini gimana? Ini lho, Rek. Nah. Kok sayang yang ini lho. Bit. Langsung anu. Nah. Sabar. Ojo sayang-sayangan, Marian. Bagian sayang-sayangan yang ini. Aja. Langsung. Bendera siap. Masuk Fit. Tarik. Pada. Sama merah putih. Hormat. Hiduplah Indonesia Raya. Jangan cepet nanti di slow mo. Ya cepet. Tarik. Pelan. Langsung. Engko di slow mo ya, Tarik. Tarik pelan. Langsung. Pelan. Terus. Mari Tarik. Sakno sing panas. bersatu. Terus. Ayo muncul. Terus. Terus. Dian. Terus. Nah. Cepet no. Untuk Indonesia Raya. Cepet no wes. Ngomong di Selomo. Benderanya langsung. Langsung. Langsung Puter langsung. Hop, mari. Langsung talin. Enggak hormat, enggak tegak gerak dhisik ta. 3 Red. Nah, apik wis tepat. Dan begitu, ya iki ngomong. Belum. Langsung deh di depan ini. Dan akhirnya Indonesia merdeka tanpa ikut campur tangan Jepang. Dan beginilah bagaimana peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Sekian drama dari kami. Terima kasih telah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kamera.